Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Akbar dengan nomor induk mahasiswa 21 2020 3893 2020 Prodi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal ujian akhir semester yang telah diberikan sebelumnya pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Untuk soal yang pertama adalah tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi. Tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi adalah pendidikan anti korupsi diharapkan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan dapat membangkitkan semangat untuk berbuat anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Yang kedua, pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi. Untuk pendekatan, harus memahami kebijakan nasional yang diteruskan sampai satuan pendidikan atau top down, mengenali praktik atau contoh terbaik pendidikan karakter atau bottom up, serta revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler. Untuk pengimplementasian dari pendidikan anti korupsi, seperti dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan apapun, tidak berbohong sampai kapanpun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Untuk soal nomor 3, dalam menerapkan nilai anti korupsi yang perlu dilakukan, yang pertama adalah memahami pentingnya melakukan kontrol terhadap diri sendiri mengenai disiplin. Lalu penting juga memahami manfaat apa yang didapatkan ketika menerapkan sikap disiplin dan juga nilai anti korupsi serta berbuat jujur dalam segala kegiatan dan melakukan pekerjaan yang seharusnya perlu dilakukan, serta memahami segala dampak yang didapatkan ketika menerapkan nilai anti korupsi, sehingga dalam penerapan nilai anti korupsi dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk soal nomor 4, nilai-nilai dalam pendidikan karakter antara lain itu mandiri, jujur, adil, bertanggung jawab, kerja keras, peduli terhadap sesama, disiplin, berani dalam bertindak, dan bersikap sederhana. Soal nomor 5, dalam dimensi dan indikator pendidikan anti korupsi terbagi atas 4 bidang, seperti politik, hukum, sosiologi, dan ekonomi. Untuk bidang politik, salah satu contoh dimensi dan indikatornya adalah melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Untuk di bidang hukum, dimensi dan indikatornya itu seperti tidak menyalahi atau melanggar aturan yang berlaku atau telah ditetapkan. Dalam hal ini kita harus disiplin dan bertanggung jawab. Untuk dimensi dan indikator dalam bidang sosiologi, salah satunya kita harus mampu bekerja sama dalam kesetaraan tanpa memandang perbedaan, baik itu perbedaan agama, sosial maupun ekonomi. Sementara itu dalam dimensi dan indikator pendidikan anti korupsi terhadap ekonomi, kita harus menghemat penggunaan sumber daya maupun energi serta dana. Dan untuk nilai acuan pendidikan anti korupsi, salah satunya kita harus memupuk kebersamaan atau rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan atau integritas. Soal nomor 6, mengapa pendidikan anti korupsi memiliki keterkaitan dengan kesederhanaan dan kejujuran? Sebagai contoh, tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu, karena pola hidup sederhana adalah pola hidup yang tidak bisa mencegah tindak korupsi. Hidup sederhana itu terutama bisa dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Selain itu, jujur adalah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Soal nomor 7, faktor eksternal dan internal pendidikan anti korupsi. Faktor eksternal penyebab korupsi terbagi 4 aspek, yaitu aspek yang pertama, sikap masyarakat terhadap korupsi yang terjadi karena 4 faktor, diantaranya nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri.
Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari mereka terlibat korupsi, serta masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas apabila masyarakat ikut aktif dalam pencegahan korupsi. Aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi, yaitu pendapatan tidak mencukupi kebutuhan sehingga seseorang cenderung melakukan tindakan korupsi. Aspek ketiga yaitu aspek politik, yaitu adanya ketidakstabilan politik, kepentingan politik, serta meraih dan mempertahankan kekuasaan yang sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Aspek yang terakhir yaitu aspek organisasi yang terjadi karena 5 faktor, yaitu kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya budaya organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitasi, dan kelemahan sistem pengendali. Selanjutnya itu faktor internal. Faktor internal penyebab korupsi terbagi 2 aspek. Yang pertama, aspek perilaku individu, sifat tamak, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, aspek sosial yang disebabkan karena dorongan keluarga, lingkungan keluarga yang memberikan dorongan kuat bagi seseorang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi karakter pribadinya. Itu tadi adalah faktor eksternal internal dalam tindakan korupsi. Selanjutnya soal nomor 8 atau yang terakhir, yaitu salah satu tindak korupsi dalam pendidikan adalah melebih-lebihkan jumlah uang iuran sekolah. Anti korupsi dalam pendidikan untuk mencegah, mengurangi, bahkan memberantas korupsi adalah keseluruhan upaya untuk mendorong generasi muda yang akan datang agar bisa mengembangkan sikap tidak bersedia dan menerima memaafkan perbuatan korupsi dan bahkan menolak setiap bentuk korupsi secara tegas. Perlu dilakukan pembinaan secara sadar terhadap kemampuan generasi muda yang akan datang untuk memperbarui sistem nilai yang diwarisi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembacaan jawaban dari soal ujian akhir semester kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.